Siapa sangka di sebuah medan perang malam itu, 3 pasukan yang saling berusaha bunuh-bunuhan malahan merayakan malam Natal bersama-sama. Mereka saling berbagi minuman, bermain kartu atau sepak bola, bahkan saling melindungi dari serangan artileri pangkalan masing-masing. Tak terduga, sehabis malam itu tak ada lagi perang antara ketiganya. Ajaib. Perang Dunia Pertama pun akhirnya pecah pada tanggal 28 Juli 1914. Perang ini melibatkan semua kekuatan besar dunia yang terbagi menjadi 2 aliansi bertentangan, yaitu Sekutu yang terdiri dari Britania Raya, Perancis, dan Rusia berhadapan melawan blok sentral yang beranggotakan Jerman, Austria-Hongaria, dan Italia. Setiap laki-laki dari berbagai latar belakang dipanggil untuk wajib ikut berperang. Di antaranya Nikolaus Spring, seorang penyanyi tenor opera di Jerman. Palmer, seorang pastur dari Skotlandia. Ponsel, seorang tukang cukur terkenal di Perancis. Bahkan mereka yang masih sangat muda pun turut maju berperang. Semuanya bermula pada tanggal 18 Desember 1914 di Perancis, tepatnya seminggu sebelum hari Natal. Di sebuah arena perang di Perancis, 3 pasukan membangun parit perlindungan masing-masing. Infanteri Jerman dipimpin oleh Letnan Horst Meyer, infanteri Perancis dipimpin oleh Letnan Camille René Audebert, dan infanteri Skotlandia di bawah komando Letnan Gordon. Kala itu Perancis bersekutu dengan pasukan Skotlandia, sedangkan Jerman adalah musuh bersama. Ketiga pasukan tersebut saling serang dan mempertahankan posisi masing-masing. Korban berjatuhan di kedua belah pihak, peluru berterbangan dan ledakan bom silih berganti di arena itu tanpa ampun. Sialnya, seminggu sudah perang itu berlangsung, masih belum ada tanda-tanda siapa yang akan kalah dan siapa yang akan menang. Dalam sebuah serangan, Jerman berhasil mematahkan dan memukul mundur Perancis dan Skotlandia kembali ke parit perlindungan mereka. Korban pun berjatuhan. Di antaranya adalah William, saudara kandung dari Dale. Melihat kegagalan ini, Letnan Audebert dari pihak Perancis mendapatkan teguran keras dari komandannya yang tak lain adalah ayah kandungnya sendiri. Dan dengan terpaksa, dia dan pasukannya harus menghabiskan malam Natal di medan perang terkutuk ini. Hal ini membuat Audebert semakin tertekan, ditambah lagi dengan istrinya yang sedang hamil tua dan juga mertuanya terjebak di wilayah yang sudah dikuasai oleh Jerman, yaitu kota Lens. Dompetnya yang menyimpan foto istrinya pun hilang entah di mana. Namun siapa sangka, justru pada saat malam Natal itulah sebuah kejadian tak lazim terjadi. Sementara itu di pihak pasukan Jerman, Kaiser Wilhelm sebagai penguasa Jerman kala itu memerintahkan pasukan yang berada di garis depan untuk menempatkan pohon terang setiap jarak 5 meter untuk merayakan Natal. Selain itu, Kaiser juga memerintahkan agar Letnan Horst Meyer memulangkan Spring barang semalam saja untuk bernyanyi di perayaan malam Natal di markas Jerman. Letnan Horst Meyer sendiri sangat meremehkan Spring karena baginya seorang seniman itu tidak ada gunanya sama sekali di medan perang. Sementara itu di kubu Perancis, Ponsel sedang memangkas rambut komandannya. Mereka saling berbagi cerita. Ternyata Ponsel sangat mengenal mertua Letnan Audebert yang menjabat sebagai wakil wali kota yang sering memangkas rambut dengannya. Ternyata mereka tinggal di kota yang sama, Lens. Ternyata perayaan malam Natal di markas Jerman itu adalah ide Anna Sorensen, istri Spring, yang juga adalah penyanyi agar dia dapat bertemu kembali dengan suaminya. Anna sendiri dibantu oleh salah seorang komandan Jerman kenalannya. 24 Desember 1914, malam Natal pun tiba. Malam itu, Spring dan Anna bernyanyi di hadapan pangeran mahkota Jerman, Kaiser Wilhelm, yang sangat merindukan suasana malam Natal di Berlin. Penampilan mereka berdua berhasil membuat Kaiser Wilhelm terpukau.
Usai bernyanyi, dengan diam-diam Spring segera kabur dan kembali ke garis depan dan membawa serta istrinya yang memaksa untuk ikut. Di malam Natal ini, dia pun juga ingin sekali bernyanyi di depan teman-teman seperjuangannya. Sambil berjaga dan tetap waspada, ketiga pasukan itu berkumpul di parit masing-masing yang berjarak 100 meter dengan pengawasan yang minim kepada parit musuh. Di parit pasukan Skotlandia, mereka mengelilingi sebuah api unggun, meminum bir dan bernyanyi bersama-sama. Dengan alat musik khas Skotlandia yang unik itu, bagpipe, mereka bersama-sama menyanyikan lagu I Am Dreaming of Home, sebuah lagu yang mengingatkan mereka akan hangatnya rumah di malam Natal. Nyanyian mereka amat nyaring hingga terdengar ke parit pasukan Jerman. Sementara itu di golongan pasukan Jerman, kebetulan terdapat seorang penyanyi opera, Nikolaus Spring. Dengan suara tenornya yang merdu, dia menyanyikan lagu Malam Kudus. Tentu saja nyanyian itu langsung membuat seluruh pasukan di medan perang itu tersentak. Sambutan lagu oleh Spring begitu merdunya, membawa ingatan mereka kepada kerinduan yang membuat perang begitu menjemukan. Semua pasukan di situ betul-betul terpesona. Lagu itu terdengar amat masgul di telinga orang-orang yang jauh dari keluarga akibat perang. Pada saat itulah Spring membuat keputusan yang menentukan. Dia beranjak naik dari paritnya sembari bernyanyi. Dilihat oleh semua pasukan di situ, dia berjalan di tengah-tengah medan tempur. Semua mata memandang padanya tidak percaya. Respons yang diberikan oleh pasukan Skotlandia pun amat mengagetkan. Si peniup bagpipe mengiringi nyanyian Spring. Suasana perang yang mencekam di malam Natal itu sekejap berubah. Perasaan damai turun menyelimuti seluruh pasukan di ketiga kubu yang sedang bertikai. Pemimpin pasukan Jerman, Letnan Horst Meyer, dan pimpinan pasukan Skotlandia, Letnan Gordon, beranjak ke tempat Spring berdiri, memperbincangkan sesuatu yang tidak terdengar. Baru ketika Letnan Audebert menyusul mereka, pembicaraan itu menjadi jelas. Mereka memperbincangkan gencatan senjata untuk merayakan malam Natal. Ketiga pemimpin itu menyetujui rencana itu. Begitulah, ketika para pemimpin sudah mencapai kesepakatan itu, para pasukan mulai berkumpul di situ untuk saling berjumpa. Kali ini mereka tidak lagi berjumpa untuk saling serang dan saling bunuh, namun untuk saling kenal dan saling membuka diri. Terlihat para pasukan itu saling memperkenalkan diri, saling menunjukkan potret istri, saling bertukar minuman, bahkan saling menamakan seekor kucing yang hidup berkeliling di antara parit. Di satu sisi, adegan itu memperlihatkan suatu peristiwa yang mengharukan. Di sisi lain, terlihat kejadian yang kocak dan mengundang tawa. Tiga pemimpin infanteri tampak bersulang. Mereka mengucapkan Selamat Natal dalam bahasa masing-masing. Horst Meyer mengembalikan dompet Audebert yang ditemukannya terjatuh ketika sekutu melakukan penyerangan ke parit Jerman. Mereka saling berbagi cerita nostalgia dan alhasil mereka kian akrab. Malam itu mereka kebaktian bersama-sama. Sayup-sayup terdengar deru peperangan terjadi di area yang berbeda. Ketiga kubu ini pun memutuskan untuk kembali ke parit perlindungan masing-masing. Setelah peristiwa malam Natal itu, keesokan harinya kejadian-kejadian yang menakjubkan pun terjadi. Kondisi yang mereka alami bukan lagi kondisi perang, namun suatu kondisi persaudaraan yang saling bertukar kebahagiaan dan saling melindungi. Bersama-sama mereka membersihkan medan perang dan menguburkan semua korban perang. Mereka bermain bersama dan menghabiskan waktu bersama-sama. Pernah di suatu pagi, tiba-tiba Letnan Horst Meyer, pemimpin infanteri Jerman, berdiri dengan gelisah di bibir parit pasukan Perancis. Moncong bedil pasukan Perancis sudah mengarah padanya, siaga dan siap memuntahkan peluru. Saat Letnan Audebert bertanya apa maunya berdiri di situ, ternyata Letnan Horst Meyer mau memberitahu bahwa markas Jerman akan menghujani parit pasukan Perancis dengan bom, dan dia menawarkan agar infanteri Perancis berlindung di parit Jerman. Tak lama kemudian, markas besar Prancis bermaksud mengirimkan serangan balasan. Sebaliknya, kini pasukan Prancis lah yang dengan senang hati membalas kebaikan pasukan Jerman. Mereka menawarkan paritnya agar infanteri Jerman bisa berlindung.
Pengalaman malam Natal mengubah medan perang itu 180 derajat. Tidak ada lagi perang, tidak ada lagi lawan untuk dihabisi. Semuanya menjadi keluarga. Spring diberitahukan kalau dia akan menerima sanksi militer atas ketidaktaatannya dengan kabur dari markas Jerman di malam Natal bersama istrinya. Mereka pun meminta bantuan Audebert agar mereka dijadikan tahanan perang Inggris sehingga bisa melarikan diri ke Belanda. Audebert bersedia membantu. Anna juga meminta agar Audebert berkenan menolong untuk mengirimkan surat-surat pasukan Jerman yang ditujukan pada keluarga mereka melalui Palang Merah. Ternyata setiap surat yang dikirim pasukan Jerman ke keluarga mereka selalu diperiksa. Hal yang sama juga dilakukan oleh pihak sekutu. Alhasil apa yang sesungguhnya terjadi di medan perang diketahui oleh para komandan karena para prajurit menceritakan pada keluarga mereka indahnya malam Natal yang mereka alami melalui surat-surat yang mereka tuliskan. Alhasil semua mereka terancam akan mendapatkan sanksi militer. Pimpinan gereja menemui Palmer. Akibat apa yang dia lakukan di malam Natal itu, dia dipulangkan ke Skotlandia. Kekecewaannya kepada pihak gereja yang juga memainkan peran untuk mengobarkan perang membuatnya meninggalkan imannya. Jenderal yang bertanggung jawab terhadap pasukan Skotlandia pun terkejut melihat kondisi pasukannya yang sudah tidak berniat untuk berperang. Ponsel yang sedang melintasi medan perang dengan menyamar menggunakan seragam Jerman alhasil menjadi sasaran timah panas Dale akibat perintah sang jenderal Skotlandia. Audebert yang melihat peristiwa itu sangat terpukul. Sebelum tewas, Ponsel yang baru saja sempat ke kota Leeds atas bantuan teman Jermannya mengatakan kalau istri Audebert baik-baik saja dan sudah melahirkan. Audebert pun mendapat teguran keras dan penghinaan dari atasannya yang juga adalah ayahnya, yang mengatakan bahwa apa yang terjadi di malam Natal itu adalah betul-betul hal yang paling hina dan merupakan suatu pengkhianatan. Dia dan pasukannya mendapat sanksi militer, yaitu dipulangkan kembali ke sektor Verdun. Bahkan sang kucing yang bernama Felix atau Nestor itu pun tak luput dari tuduhan untuk ditangkap sebagai pengkhianatan tingkat tinggi. Sementara itu, pasukan Jerman mendapat sanksi militer langsung dari Kaisar Wilhelm. Mereka dikirim ke Prusia Timur untuk melawan Rusia dan tidak akan ada kemungkinan untuk mereka bisa bertemu dengan keluarga mereka kembali. Kereta api pun berangkat sambil diiringi oleh nyanyian Skotlandia, I'm Dreaming of Home oleh pasukan Jerman. Malam Natal itu telah menoreh kebersamaan dalam sanubari mereka yang tidak akan pernah mereka lupakan.